Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di posko rumah pemenangan Gus Fawaid, Rumah Cinta. Dan saya sedang bersama Mas Dima Ahyar, Sarjana Hukum. Apa kabar Mas Dima Ahyar? Alhamdulillah baik Pak Jitu. Gimana kabar Pak Jitu? Alhamdulillah baik Mas Dima. Jadi begini ini, sebelum kita kan sedang berada di tahapan Pilkada 2024. Dan kita akan ngobrol tentang itu ini Mas Dima. Ya. Cuma yang sebelum ke sana, yang ingin saya tanya dulu ini ke Mas Dima ini, yang ingin saya tahu, Mas Dima ini sebenarnya kelahiran tahun berapa? Sebetulnya saya ingin juga tanya, kira-kira saya ini kelahiran tahun berapa? 79? Nah, kalau kelahiran tahun 7 bulan ada benarnya. Cuman tidak di 79-nya tapi di 72-nya. 72 berarti sekarang usia 52. Enggak. Jadi begini. Kenapa itu ingin saya tanyakan dan ingin saya tahu? Anda ini saya perhatikan dari dulu sampai sekarang ya kayak gini sudah. Begitu. Ya. Jadi enggak berubah gitu. Ya. Kayak usia berapa ya? 17, 27 gitu ya. Anda ini kan termasuk matang ya, sudah yaitu 52 tahun, pernah menjadi Ketua Bawaslu Jember tahun 2014-2015 ya? 2013 sampai 2016. Sampai 2016, 2013 sampai 2016. Pernah sempat ingin mencalonkan sebagai calon bupati juga dulu betul ya? Juga. Di tahun 2019 2019. itu ya? Namun tidak lanjut ya? Tidak lanjut. Sama seperti berbarengan dengan Pak Joko waktu itu ya, Pak Joko Susanto. Persis sama ya. Oke. Terus Anda ini wakil ketua PD Muhammadiyah. Pernah. Ya, pengurus pimpinan ya. Pernah juga dan saat ini Anda ini masih aktif ya sebagai Ketua Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Masih ya, salah satu wakil ketua di Partai Golkar. Juga menjadi Kepala Badan Saksi Partai Golkar. DPD Jember ya? DPD Golkar Jember. Anda juga aktivis mahasiswa di HMI? Pada saat itu ya. Pernah di Himpunan Mahasiswa Islam, pernah juga di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Baik, kita ke pokok utama pembahasan kita pada malam ini. Yang begini Mas Dima, Anda sudah sebutkan barusan bahwa Anda ini adalah sampai saat ini masih di Badan Saksi Nasional DPD Partai Golkar Kabupaten Jember. Yang menjadi pertanyaan saya, Anda ini kan ngeping duluan kayaknya dari Partai Golkar, orang yang ngeping duluan yang bersama Gus Fawaid, kalau tidak salah sejak sebelum Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada Gus Fawaid. Bahkan rekomendasi surat tugas kepada Gus Fawaid. Bisa dijelaskan itu seperti apa Mas Dima? Ya, pertama berkenaan dengan Gus Fawaid. Ini bukan hubungan yang baru-baru saja dengan Gus Fawaid. Saya kenal dengan Gus Fawaid itu sudah cukup lama, ya. Sejak mungkin pertama Gus Fawaid mulai mencalonkan diri untuk menjadi calon legislatif di 2014. Saya sudah mengenal Gus Fawaid. Nah, yang kedua, tentu kalau berkenaan dengan saat ini Gus Fawaid mencalonkan bupati, lalu saat itu kemudian saya dianggap lebih awal, karena memang hubungan perkenalan itu. Tentu Gus Fawaid punya pertimbangan tersendiri ketika kemudian berkomunikasi dengan saya, kemudian beliau ada keinginan untuk bersama-sama saya membantu untuk pilkada ini. Itu yang terjadi. Selebihnya saya juga walaupun demikian itu juga berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai Golkar terhadap keinginan itu. Nah,
Lalu yang lainnya, ya saya kira Ketua DPD Golkar juga punya pertimbangan. Mengapa? Ya sudahlah, ini dijalani. Apalagi memang partai belum ya secara resmi menentukan, memutuskan siapa yang nanti akan didukung di dalam pilkada. Jadi saya kira segala sesuatunya masih dalam batas-batas yang bisa dipahami lah. Yang menarik itu bagi saya begini, Mas Dima. Pada saat bersamaan, Partai Golkar sendiri itu menjodohkan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jember, Haji Karim, dengan salah satu bakal calon Bupati Jember, Dr. Faida. Nggak bahaya, tapi waktu itu di satu sisi Anda sebagai seorang yang aktif masih sebagai Badan Saksi Nasional. Komunikasinya seperti apa, Mas Dima? Ya, sebetulnya semua yang terjadi di Partai Golkar, di dalam internal Partai Golkar, adalah bagian dinamika-dinamika yang masih bisa dipahami, tetap bisa dimengerti dalam batas-batas tertentu, belum merupakan hal yang dinilai melanggar lah. Itu bagian dari dinamika kawan-kawan, kreativitas kawan-kawan untuk berusaha melakukan ya semacam langkah-langkah ijtihad politik lah, semacam itu. Iya. Semua diperkenankan, semua diperbolehkan dalam konteks organisasi sejauh belum ada keputusan resmi, keputusan final, keputusan formal organisasi. Seperti itu, Pak Cito. Tapi waktu itu bukan karena memang ada konflik ya di dalam DPD Golkar. Sering orang membaca itu konflik, tapi saya kira itu sebuah dinamika. Jadi kita menghargai, dan di partai politik itu kita diantaranya diajarkan soal demokrasi, soal cara pandang, sudut pandang yang mungkin belum tentu sama satu dengan yang lain, termasuk ya berbagai pertimbangan, penilaian dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dalam konteks organisasi yang berkenaan dengan regulasi dan ketentuan, ya tentu kita semua akan mengikuti ketika memang sudah ada keputusan-keputusan, ketentuan-ketentuan resmi dari organisasi. Ini kan sudah resmi Partai Golkar mendukung Gus Fawait. Sejauh ini seperti apa Golkar bentuk dukungannya kepada Gus Fawait? Saya lihat Golkar cukup dewasa, orang-orangnya juga ya secara umum. Jadi ketika organisasi sudah menentukan sikapnya melalui surat keputusan partai atau orang sering istilahkan rekomendasi, saya melihat kawan-kawan juga semuanya sudah mulai menyesuaikan ya, dengan keputusan itu. Dalam pertemuan dan rapat-rapat resmi, seluruh hasil keputusan resmi organisasi itu disampaikan, disosialisasikan, dan tidak hanya itu, ya berusaha untuk dikawal, diamankan, diperjuangkan. Itu yang saya ketahui begitu, Pak Cito. Selain kedekatan emosional, faktor apa lagi yang membuat Anda kemudian memilih Gus Fawait saja nih? Oke, saya kira begini, diantaranya ya, untuk memilih pemimpin kita punya cara, punya pertimbangan, punya penilaian. Bagi saya, Gus Fawait ini tanpa harus menafikan calon yang lain, saya pilih karena setidaknya beberapa hal. Pertama, dalam konteks politik, Gus Fawait ini punya kompetensi ya, di dalam percaturan politik. Dia paham betul politik, dia lama berkecimpung atau berkiprah di politik. Maka kalau bicara kompetensi, saya yakin beliau sudah cukup memiliki. Yang kedua, Gus Fawait juga memiliki reputasi di politik. Dalam konteks
politik kekuasaan, maka reputasi itu dilihat dari apa yang dia dapatkan, apa yang dia capai. Ketika dia mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, Gus Fawaid ternyata terpilih. Tidak semua yang mencalonkan dalam pemilu legislatif itu terpilih, kan begitu? Banyak calon-calon yang berusaha maju dalam pemilu legislatif, tapi dia tidak terpilih. Bahkan suaranya naik, iya kan? Yang terakhir. Nah, justru itu, yang ketiga, dia tidak hanya memiliki reputasi yang berarti dia bisa menduduki kursi legislatif, tetapi dia memiliki prestasi secara politik. Apa yang dicapai tidak hanya dia mendapatkan kursi, dia menjadi anggota dewan, tetapi ada prestasi di dalam apa yang dia lakukan. Suaranya dari setiap pemilu bertambah. Suaranya yang didapat, bahkan kalau kita mau bandingkan dengan calon yang lain, itu jauh berlipat. Bahkan karena suaranya, partainya pun mendapatkan manfaat, bisa membantu kemudian menambah kursi di partainya. Jadi kompetensinya ada, reputasinya ada, prestasinya ada. Ini sesuatu yang tidak boleh kita nafikan, penilaian-penilaian begitu, hal yang objektif seperti itu. Ditambah tentu hal lain, misal dia adalah aktivis, ya kan? Misal dia juga santri, yang kita harapkan di situ ada nilai-nilai atau tata nilai yang kita yakini positif. Gitu. Dia aktivis, kita aktivis, dan saya yakin sebetulnya para aktivis harus diberi ruang dan kesempatan untuk memimpin. Sebelumnya, kenapa misalnya saya tadi disinggung, saya sempat maju dalam kontestasi pilkada. Di antaranya ada keprihatinan. Mengapa di setiap pilkada calon demi calon yang hadir secara umum dan makin banyak itu adalah calon yang tidak berlatar belakang aktivis, juga bukan politisi, tetapi mereka yang berlatar belakang pengusaha yang memiliki kapital-kapital yang besar. Dan kita tentu sama-sama tidak ingin politik kita ini menjadi politik yang kapitalistik, yang memimpin yang punya uang, yang berhak memimpin yang memiliki modal. Nah itu Pak Jito. Anda kan pernah menjadi anggota Bawaslu dari 2013 sampai 2016. Ketua ya posisinya? Ya, pernah menjadi ketua. Dan dulu istilahnya bukan Bawaslu, masih Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Panwaslu ya. Karena dulu masih ad hoc. Kalau sekarang karena lembaganya sudah permanen, namanya jadi Badan Pengawas Pemilu. Oke. Tentu Anda punya banyak pengalaman lah tentang apa yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada yang di Jember juga akan dilaksanakan ini. Sejauh ini sudah kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan mendatang ya. Kita akan melaksanakan pilkada. Seperti apa pelaksanaan tahapan-tahapan ini menurut Anda? Ya, tugas pengawas ya, atau kita pernah jadi penyelenggara menjadi pengawas, itu kan mengamati, kemudian mengkaji, memeriksa, lalu menilai. Berkenaan dengan apa? Dengan seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, pemilu ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan. Ada sekian tahapan yang harus dijalankan, dan secara teknis itu dijalankan oleh KPU. Mulai dari misalnya penyusunan daftar pemilih, ya kan? Lalu kemudian mulai dari perekrutan, ya, tenaga-tenaga ad hoc di bawahnya, baik itu PPK atau nanti PPS sampai ke KPPS. Gitu. Lalu kemudian sampai pendaftaran calon. Setelah itu nanti tanggal 22 ini penetapan, pasca itu ada pengundian nomor urut. Lalu setelah itu masa kampanye, masa tenang, lalu puncaknya adalah pemungutan suara dan penghitungan suara.
Ya, sejauh yang kita lihat memang ada sekian catatan di setiap tahapan. Mulai rekrutmen yang terindikasi masih belum profesional. Ada indikasi mereka yang direkrut hanyalah orang-orang yang memiliki kedekatan atau hubungan-hubungan lainnya. Lalu kemudian dalam hal penyusunan daftar pemilih, masih ada juga hal-hal klasik, pemilih-pemilih yang harusnya tidak terdaftar masih terdaftar. Baik karena ganda maupun harusnya sudah tidak ada karena alih profesi atau meninggal dunia. Itu yang sementara kita lihat, kita sebatas ketahui ya. Itu yang saya ingat dari saat ini. Saya ingin pertegas dulu ini. Posisi Anda di rumah cinta itu atau di apa namanya semua karena cinta ini apa sebenarnya? Ya, rumah cinta ini saya diminta untuk mengetuai. Nah, rumah cinta ini adalah tempat atau sederhananya pos ya aspirasi untuk pemenangan Gus Fawait, posko pemenangan, semacam posko pemenangan. Ya. Oke, saya potong ya. Anda sebagai ketua, saya asumsikan Anda adalah ketua tim lah, semacam ketua tim pemenangan lah mungkin ya. Bisa diasumsikan seperti itu mungkin? Saya kira bisa saja begitu ya. Oke. Sudah disinggungkan barusan Anda tentang rekrutmen pelaksana. Rumor yang beredar di masyarakat, pelaksana itu mayoritas rekrutmen dari Merah. Sejauh apa antisipasi dari timnya Gus Fawait dalam pelaksanaan nanti? Karena kan mungkin saja begitu apa namanya situasinya menjadi tidak menguntungkan kan begitu bagi rumah cinta ini. Seperti apa? Ya, memang dalam penyelenggaraan pemilu pasti ada kerawanan-kerawanan. Atau kalau dulu kita di pengawas ya, itu ada sampai semacam rilis berkenaan dengan indeks kerawanan pemilu. Di antara indeks kerawanan pemilu itu misal netralitas, entah itu netralitas aparatur sipil negara, netralitas TNI Polri, maupun juga mungkin penyelenggara. Ya, semua punya potensi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Ya tentu kita coba antisipasi ke semuanya, baik penggunaan ASN untuk politik praktis, baik termasuk penyelenggara yang tidak profesional, tidak mandiri di dalam menyelenggarakan atau melaksanakan tugas-tugasnya. Yaitu insya Allah kita akan persiapkanlah hal-hal seperti itu. Artinya secara keseluruhan rumah cinta ini sudah siap ya dalam kontestasi yang akan terlaksana 27 November mendatang ini ya? Ya namanya kontestasi, kompetisi, pertarungan, segala harus siap, segala sesuatu juga harus disiapkan. Oke, Anda kan orang partai. Dan kebetulan juga ini termasuk pilkada yang menarik. Saya katakan menarik karena ada puluhan partai dari parlemen dan non parlemen melawan satu partai. Ada gengsi lah yang jelas gitu. Kalau umpama semisal gitu kalah dengan satu partai, betapa malunya ini partai-partai yang banyak kan begitu. Menurut Anda seperti apa ini? Potensi untuk bisa menang seperti apa kira-kira? Ya bagi kita dalam kontestasi itu aspek-aspek selain bagaimana menang itu adalah hal lain.
Apakah ini karena didukung banyak partai, ini sedikit partai, ini calonnya misalnya petahana, ini penantang, ya. Kesemuanya saya kira hal-hal lain, tapi fokus bagi sebuah tim pemenangan adalah memastikan dengan seluruh sumber daya yang ada itu kita bisa menang. Jadi di situ Pak Jito. Yakin ya bisa menang? Kita harus yakin menang. Soal PD, ya, kepercayaan diri, ya ini soal sesuatu yang nantinya bertumbuh atau terlihat dari bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu. Semakin kita siap, semakin kita punya perencanaan yang baik, saya yakin kepercayaan diri tim itu akan semakin meningkat. Tapi kalau yakin, kita harus mulai dari keyakinan. Sejauh ini kita sudah melakukan survei sebagai instrumen untuk menilai, untuk menjadi cermin bagaimana pergerakan yang kita lakukan ini terbaca ya, atau bisa dinilai. Nah, dari sekian survei yang kita lakukan, alhamdulillah selalu kita masih unggul. Bahkan sampai survei terakhir pertengahan Agustus ya, survei yang dilakukan terakhir itu 11 Agustus ya. Nah, itu kita unggul, dan sempat saya kira itu juga muncul di beberapa platform media. Kita unggul 50, sekian, lalu lawan kita 40 sekian, yang masih belum memilih sekian. Pendek kata kita masih unggul secara survei ya sampai saat ini. Dan saya kira itu menjadi berita baik, walaupun itu bukan sesuatu yang kemudian membuat kita lengah, apalagi kemudian membuat kita merasa sudah aman, karena pemilunya masih 2 bulan lagi ya. Segala sesuatu masih terus prosesnya sangat dinamis berjalan. Sempat ada pergerakan golput, dan ada pergerakan coblos dua-duanya dari pendukungnya Dr. Faidah. Saya maklumi mungkin mereka kecewa. Nah, bagi mereka mungkin Anda punya pesan seperti apa? Ya, saya kira kita hormati ya semua pilihan sikap mereka, karena pemilu ini hak. Ya kan? Namun kita berharap ya, tidak semua pilihan itu menyediakan hal yang terbaik, hal yang paling ideal. Kadang-kadang kita dihadapkan pada sebuah pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan idealitas kita. Tetapi tentu kita berharap mereka semua bisa memilih untuk menunjukkan bahwa mereka ingin menjadikan pemilu ini menjadi menjadi momentum bersama, kontribusi bersama, partisipasi bersama untuk Jember yang lebih baik ke depan. Saya kira seperti itu. Oke. Terakhir, kenapa Anda atau masyarakat harus memilih Gus Fawait? Tadi saya sampaikan ya soal profil secara pribadi Gus Fawait. Kalau kita ingin maju, kita harus pastikan kita punya pemimpin yang punya kapasitas, punya kemampuan. Ya, di samping tentu aspek lain punya integritas dan sebagainya. Tapi yang jelas mengelola sebuah daerah, ya, memanage sebuah daerah itu diperlukan kapasitas tertentu, kompetensi tertentu. Latar belakang pendidikan Gus Fawait cukup, pengalaman Gus Fawait berkenaan dengan pemerintahan
daerah atau penyelenggaraan pemerintahan daerah yang itu tidak hanya eksekutif tapi juga legislatif itu juga sudah dimiliki karena beliau sudah beberapa kali menjadi anggota DPR gitu. Nah, yang lain tentu adalah potensi Gus Wawaid yang saat ini sebagai seorang kader partai, kebetulan juga partai beliau menjadi partai pemenang. Secara nasional juga presidennya juga dari partainya beliau menang. Jadi hubungan-hubungan ini saya kira linearitas ini penting. Karena membangun Jember apalagi untuk melakukan percepatan-percepatan apalagi lompatan-lompatan itu kan diperlukan hubungan yang baik juga di samping tata kelola yang mumpuni, relasi yang cukup, kemampuan diplomasi yang cukup, ya di samping tadi itu pengelolaan atau manajemen yang cukup juga. Nah itu saya yakini bahwa akan membuat Jember akan jauh lebih baik. Saya kira saya ingin sampaikan bahwa suksesi kepemimpinan ini adalah keniscayaan sebagaimana aturan dan ketentuan dalam ketatanegaraan kita. Maka ketika ada kompetisi seperti ini hal yang wajar. Yang kedua, saya kira semua yang hari ini maju dalam kontestasi, kita yakini memiliki niat yang baik. Hanya memiliki cara yang berbeda. Ya, tentu juga memiliki orientasi proyeksi yang tidak sama. Maka ya kita berharap masyarakat bisa cukup dewasa untuk nantinya memilih. Ya. Mereka masing-masing tentu apalagi dengan kemudahan akses bisa mengulik calon-calonnya. Mana yang paling menurut mereka pantas untuk bisa memajukan daerahnya. Bagaimana Jember ke depan bisa lebih meningkat kesejahteraannya, lebih maju kotanya, ya. Yang pada akhirnya tentu kita berharap ini menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Gitu. Maka mari kita lihat seluruh kontestasi ini dengan cinta, tidak dengan kebencian. Karena hakikatnya tidaklah ada kebencian kecuali cinta yang terlukai hatinya. Baik, terima kasih Mas Bima. Waktunya sudah menerima kami juga di Rumah Cinta. Ya. Terima kasih juga Pak Jitu hadir ke sini, bertanya banyak hal. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat semua informasinya untuk seluruh masyarakat Jember. Ya. Mari kita sambut pemilu ini dengan gembira. Mari kita jadikan pemilu ini pemilu yang sehat, pemilu yang merupakan adu gagasan, ya. Bukan pemilu yang mengembangkan cara-cara yang sebaliknya. Itu Pak Jitu. Baik pemirsa, seperti itu obrolan kami tentang pemilu kada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Apapun pilihannya, masyarakat Jember tetap pemenangnya. Tetap rukun dan jaga kondusivitas keamanan yang ada di Kabupaten Jember.